Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, saudaraku Baraya Da'i rahimakumullah. Bersama kita ke Lafesda, tebarkan cinta yang tak terbendung. Jangan sedih para pemirsa, tenang, ada A.A. Rahman dari UPTK UIN Bandung. Insya Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Ngaraksa Tradisi Kolaborasi Tebarkan Nilai Islami. Hayu dulur urang raksa tradisi, sangkan jadi warisan negeri. Kubudaya urang raksa agama, nilai Islam urang aji kasasama. Hadirin, ngaraksa dalam istilah Sunda berarti menjaga. Ngaraksa tradisi bukan hanya sekedar menjaga, tapi merawat dan melestarikan adalah bagian dari ngaraksa tradisi. Sedih rasanya kalau ada orang yang menyalahkan terhadap budaya, menggeser tradisi karena arus globalisasi, bahkan menghancurkan karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Mereka tidak tahu bahwasanya nilai Islam di Nusantara ini terlahir karena adanya kolaborasi antara agama dan juga tradisi, sehingga menghasilkan nilai Islam di bumi Nusantara ini. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah, seorang muslim yang baik adalah muslim yang selalu mengajak kepada kebaikan, bukan kemaksiatan, menebarkan nilai keislaman, bukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-ayat sadaqallahul azim. Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 7 halaman 91 menjelaskan bagaimana ayat ini menebarkan nilai Islam. Ada dua indikator. Yang pertama ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, dan yang kedua wayanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Sehingga ketika dua hal tersebut dilaksanakan, apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Karena sejatinya para pemirsa, agama adalah nasihat. Orang yang menebarkan nilai agama berarti menebarkan nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Untuk siapa? Rasulullah menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab-kitabnya, wali rasulihi, bagi rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Mau yang miskin dan yang kaya semua sama, dari pejabat sampai konglomerat, catat, menebarkan nilai Islam adalah kewajiban kita bersama. Hadirin baraya sadulur rahimakumullah, berkaca pada sejarah, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan bahwasanya tradisi yang baik bisa dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka hal inilah yang melatar belakangi adanya prinsip al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dalam konteks menebarkan nilai Islam, sejatinya agama membentuk tradisi yang melahirkan nilai dan norma Islam dalam kehidupan kita. Begitu pula sebaliknya, tradisi memberikan warna terhadap keagamaan kita. Maka wajar para pemirsa jika terjadi perbedaan. Yang tak wajar adalah mereka yang selalu menyalahkan. Sebuah mahakarya akulturasi budaya dan juga agama telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam naungan Piagam Madinah, Rasulullah berhasil menyatukan kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi tanpa menghilangkan identitas mereka. Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 5 tahun 2017 mengatur bagaimana persatuan agama dan juga budaya. Hal ini dibuktikan dengan sejarahnya. Datang ke daerah Jawa, ada Masjid Agung Demak, Menara Kudus,
Di ujung Indonesia ada Masjid Baitur Rahman Aceh, Masjid Minangkabau. Dalam praktik keagamaannya ada Maulid Al-Barzanji, Selamatan dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi bukti adanya akulturasi agama dan juga tradisi. Lalu bagaimana sikap kita dalam menginterpretasikan nilai keislaman di tengah-tengah tradisi Nusantara saat ini? Jawabannya, bangun dengan 3 tiang kehidupan. Hablum minallah, eratkan hubungan dengan Tuhan. Hablum minannas, jaga sesama silih manusia, silih asah, silih asih, silih asuh, maka di sana kamu akan menemukan keharmonisan. Dan hablum minal alam, jaga dan rawat lingkungan. Itulah yang menjadi wujud totalitas jasmani dan rohani kita dalam menebarkan nilai keislaman. Kesimpulannya para pemirsa, dalam menjaga tradisi bukan hanya sekedar melestarikan, tapi sebagai bentuk pengapresiasian atas sejarah, akulturasi, agama dan juga tradisi Nusantara yang telah membentuk agama Islam di Indonesia. Islam yang kita kenal saat ini terlahir dari hubungan harmonis antara agama dan juga tradisi, bukan dari budaya-budaya Timur Tengah, apalagi budaya Barat. Tapi inilah Indonesia yang menggambarkan nilai keislamannya. LDK UIN Salatiga hari ini membuktikan bahwasanya mereka siap merawat dan menjaga agama dan tradisi di Nusantara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sang pujaan terukir dalam hati. Saya Rahman pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.